Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan soal rangkaian arus searah. Silahkan disimak baik-baik. Baca dan simak baik-baik soal ini. Di sini ada soal tentang pengukuran. Ada sebuah rangkaian yang dihubungkan dengan alat ukur. Kalau kita lihat dari skala 0, 1, dan 5 ampere dalam alat ukur, maka kita bisa pastikan bahwa alat ukur ini adalah ampere meter. Jadi ada rangkaian listrik yang dihubungkan dengan ampere meter dan skalanya 0 sampai 1. Artinya dari skala 0 sampai angka 50 itu mempunyai nilai 1. Jadi ketika jarum dalam ampere meter menunjukkan angka 30, maka artinya kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah 30 dibagi 50 dikali 1 ampere, yaitu batas 0,1. Isinya adalah 0,6 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah 0,6 ampere. Yang ditanyakan di sini adalah beda potensial yang mengalir pada 10 ohm atau pada hambatan. Kita jawab dengan hukum ohm. V sama dengan I kali R. I-nya 0,6, R-nya 10, maka isinya adalah 6 volt. Jadi beda potensial pada ujung-ujung hambatan 10 ohm adalah 6 volt. Perhatikan soal berikutnya. Seutas kawat logam 40 ohm ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awalnya. Artinya ketika panjangnya itu L0, hambatannya itu adalah 40 ohm. Jadi ketika panjangnya menjadi 1,5 kali L0, berapakah hambatannya? Untuk itu kita menggunakan persamaan R sama dengan Rho L per A. Rho-nya itu adalah hambatan jenis. Maksudnya setiap benda, setiap kawat itu mempunyai karakter yang berbeda, artinya mempunyai hambatan jenis yang berbeda. Pada kasus di sini kawat tidak diganti. Artinya rho-nya sama. Kemudian luas penampang juga sama. Yang berubah hanyalah panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awal. Jadi kita langsung menggunakan persamaan bahwa R berbanding lurus dengan L. Artinya semakin panjang L-nya, maka R-nya semakin besar. Kita tulis R0 per R sama dengan L0 per L. R0-nya masukkan, yaitu 40 dibagi dengan R, sama dengan L0 dibagi 1,5 L0. Hasil akhirnya adalah R sama dengan 60 ohm. Jadi, besarnya hambatan baru adalah 60 ohm. Soal berikutnya, sebuah baterai dengan GGL, simbolnya di sini epsilon, dihubungkan dengan resistor R hingga menghasilkan arus listrik 0,4 ampere. Lihat gambar rangkaian nomor 1. Ada R, ada GGL. Kemudian, jika pada rangkaian ditambah sebuah resistor 5 ohm yang dirangkai secara seri dengan resistor pertama, lihat gambar rangkaian kedua, ada GGL yang nilainya sama dengan GGL pertama, ada R yang nilainya sama dengan R yang pertama, tetapi rangkaian yang kedua ditambah 5 ohm secara seri.
Jadi gambarnya seperti ini. Di sini jelas sekali bahwa R dengan 5 ohm pada gambar kedua itu adalah rangkaian seri. Jadi RS itu sama dengan R ditambah 5. Nanti akan seperti itu. Mari kita lihat penyelesaiannya. Di sini saya menulis kuat arus pertama dengan simbol I0 sebesar 0,4 ampere dan I untuk rangkaian yang kedua adalah 0,3 ampere. Penyelesaiannya menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. V-nya itu adalah tegangan. Tegangan itu sama dengan GGL baterai. Jadi simbol V kita ganti dengan GGL. Jadi di sini untuk gambar yang pertama GGL sama dengan I0 dikali R. Sementara untuk gambar yang kedua GGL atau epsilon sama dengan I dikali R seri, di mana R serinya adalah R ditambah 5. Berikutnya kita samakan ya, bahwa GGL rangkaian pertama sama dengan GGL rangkaian kedua. Sehingga IRS sama dengan I0 dikali R. IRS itu untuk rangkaian kedua, I0 dikali R untuk rangkaian pertama. I-nya 0,3, I0-nya 0,4. Kemudian RS-nya kita ganti dengan R plus 5. Kemudian kita masukkan angka. Akhirnya didapat 0,1 R sama dengan 1,5. Jadi R sama dengan 15 ohm. Tetapi yang ditanyakan bukan R. Yang ditanyakan adalah besarnya nilai GGL baterai. Untuk mencari GGL baterai, kita bisa menggunakan rumus yang mana saja. Artinya boleh yang rangkaian pertama atau boleh menggunakan yang rangkaian kedua. Di sini saya menggunakan rangkaian pertama. GGL sama dengan I0 dikali R. Jadi 0,4 dikali R-nya 15. Hasilnya adalah 6 volt. Artinya nilai GGL baterai bernilai 6 volt. Soal berikutnya kita simak baik-baik. Sebuah kawat tembaga dipotong menjadi 10 bagian yang sama panjangnya. Silahkan berimajinasi, bayangkan ada satu kawat tembaga yang dipotong sama panjangnya menjadi 10. Kita bayangkan bahwa L tembaga menjadi 1/10. Karena dibagi 10, jadi pasti panjang setiap potongan tembaga itu nilainya 0,1 panjang mula-mula atau L0. Luas penampang sama. Jenis tembaganya sama. Jenis tembaga itu ditunjukkan dengan nilai rho. Rho itu adalah hambatan jenis. Jadi semuanya serba sama. Ya, jadi dari ke-10 tembaga yang dipotong itu pasti mempunyai nilai R yang sama. Jadi kalau ke-10 kawat tembaga itu dihubungkan secara seri, maka tinggal dijumlahkan saja. Dari R yang pertama sampai R yang ke-10 sama saja dengan
N dikali R. N-nya ada berapa? Ada 10. Jadi ya logikanya sama dong kalau begitu. Bahwa hambatan kawat sebelum dipotong nilainya pasti akan sama dengan hambatan 10 kawat tembaga yang dihubungkan seri. Kan kalau dihubungkan seri artinya disambung. Kalau disambung 10 potong itu kan menjadi satu kesatuan yang utuh, kembali lagi ke semula. Jadi di sini tanpa dihitung kalian langsung bisa jawab bahwa kalau dihubungkan seri maka nilainya itu sama, bahwa R seri yang 10 sama dengan R0. Jadi di sini jawabannya pasti 1. Tapi kalau kalian mau dihitung, silahkan kita simak bareng-bareng apa yang sudah saya tulis di PowerPoint ini. Ya, jadi di sini jelas ditanyakannya RS, R-nya adalah rho L per A, kemudian L-nya diganti dengan 0,1 L0, A-nya tetap, ya. Kita ganti A-nya dengan A0 karena sama. Kita masukkan, kita pisahkan menjadi rho L0 dibagi A0 dikasih tanda kurung, ya. Kemudian dikali 0,1. Rho L0 dibagi A0 itu nilainya atau merupakan rumus dari R0. Jadi kita ganti rho L0 per A0 diganti dengan R0. Kembali lagi ke rumus awal. Jadi R sama dengan 0,1 R0. 0,1 R0 adalah nilai satu hambatan yang sudah dipotong. Karena ada 10, maka dikali 10. Jadi RS sama dengan N dikali R. R-nya 0,1 dikali R0, 0,1 dikali 10, jadi 1. Jadi terbukti bahwa RS sama dengan R0. Itulah kalau kalian mau hitung seperti yang dipaparkan di sini, ya. Jadi jelas sekali hambatan kombinasi seri dari ke-10 kawat tersebut mempunyai nilai yang sama dengan hambatan kawat sebelum dipotong. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Dua hambatan dirangkai seri seperti pada gambar. Perhatikan gambarnya baik-baik. Ada hambatan 40 ohm diserikan dengan 60 ohm. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 20 volt. Pertanyaannya adalah beda potensial yang terjadi di 60 ohm. Kita kerjakan bersama. Diketahui V sama dengan 20 volt. Hambatan seri 100, yaitu 40 ditambah 60. Yang ditanyakan V di hambatan 60 ohm. Untuk mengerjakan ini kita menggunakan hukum ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. R-nya adalah RS, yaitu yang nilainya 100. Simak terus sampai ke bawah, akhirnya kita dapatkan I sama dengan 0,2 ampere. Saya pikir cukup mudah untuk dikerjakan. Kemudian beda potensial pada R60. Tinggal kembali ke rumus semula, V sama dengan I dikali R. Tetapi di sini R-nya
Bukan RS, bukan siapa-siapa, tapi R yang 60. Karena di sini pertanyaannya beda potensial pada R yang 60. Jadi V itu sama dengan I dikali 60. Yang isinya adalah 12 volt. Jadi beda potensial antara ujung-ujung hambatan 60 ohm itu nilainya adalah 12 volt. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Dua hambatan dirangkai seri seperti pada gambar. Ujung-ujung rangkaian dihubungkan pada sumber tegangan 20 volt. Di sini ada satu konsep yang harus dipahami. Kalau hambatan itu dirangkaikan seri, maka kuat arus yang mengalir ke 40 dan yang mengalir lewat 60 nilainya sama. Perlu dicatat baik-baik. Kalau hambatannya seri, maka arus yang masuk nilainya sama. Kalau paralel, maka voltasenya yang sama. Silakan dicatat ya. Kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah berapa beda potensial yang terjadi di 60 ohm. Kita kerjakan bersama. Simak baik-baik. Diketahui jelas 20 volt. Kemudian karena hambatan itu diserikan, jadi saya langsung jumlahkan. R seri itu adalah R1 plus R2, jadi 40 tambah 60, yaitu 100 ohm. Yang ditanyakan itu adalah V di hambatan 60 ohm. Jawaban yang paling simpel ya, bahwa V sama dengan I kali RS. Jadi kita cari I-nya. 20 sama dengan I dikali 100. I-nya sama dengan 0,2 ampere. Kemudian kita cari beda potensial pada R sama dengan 60 ohm. Tadi sudah saya jelaskan bahwa arus yang mengalir di dalam rangkaian seri nilainya sama. Jadi kita nggak usah mencari apa-apa lagi. Kita langsung saja V sama dengan I dikali 60. Rumusnya sama dengan di atas, V sama dengan IR. R-nya adalah 60. Jadi V sama dengan 0,2 kali 60, V-nya 12 volt. Itu yang paling gampang, soal hukum Ohm yang paling gampang. Soal berikutnya, 3 buah resistor dirangkai seperti pada gambar. Perhatikan gambarnya. Dan pada rangkaian mengalir arus 3 ampere. Jadi di sini diketahui V-nya 30, kuat arusnya adalah 3 ampere. Yang ditanyakan R. Untuk menjawab, kita perhatikan baik-baik gambar. 8 ohm dengan 32 ohm itu rangkaiannya paralel. Jadi hambatan penggantinya kita sebut dengan RP. RP dengan R itu hubungannya seri. Silakan kalian gambar di buku kalian. Yang dimaksud saya itu apa? Bagaimana gambarnya? Atau kalian berimajinasi? Sekali lagi. 8 ohm dengan 32 ohm. Kalian ganti dengan satu gambar yang kita sebut dengan RP, rangkaian paralel. Kemudian RP dihubungkan dengan R. Jadi hubungan antara RP dengan R itu adalah hubungan seri.
Jadi untuk mengetahui nilai R, kita harus tahu nilai R serinya, nilai keseluruhan pengganti dari rangkaian ketiga hambatan ini berapa. Nah, untuk mengetahui ini kita menggunakan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali RS. V-nya 30, I-nya 3 dikali RS. Jadi langsung kita ketahui RS-nya adalah 10 ohm. Sekali lagi, 10 ohm ini adalah hambatan pengganti dari ketiga hambatan yang ada di gambar. Ya. Nah, untuk mengetahui R, karena R ini adalah seri dengan RP, maka kita harus tahu dulu nilai RP. RP-nya itu berapa? Kalau kalian masih ingat dengan rumus, 1 per RP sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 32. Silahkan hitung. Di sini saya akan menyajikan cara yang cepat. Bahwa RP sama dengan 32 dikali 8 dibagi 32 ditambah 8. Jadi yang atasnya dikali, yang di bawahnya ditambah. RP sama dengan 258 dibagi 40, yakni 6,4. Jadi hambatan pengganti dari 8 dan 32 ohm ini adalah 6,4 ohm. Karena 6,4 ohm dengan R ini adalah seri, jadi RS sama dengan R ditambah RP. RS-nya 10 sama dengan R ditambah 6,4. R-nya sama dengan 3,6 ohm. Kesimpulannya, nilai hambatan R adalah 3,6 ohm. Simak soal ini baik-baik. Sebuah voltmeter berhambatan dalam 18 ohm. Mempunyai batas ukur 1,8 volt. Jadi diketahui R0-nya 18 ohm, V0-nya 1,8 volt. Kenapa dikasih nilai R0 dan V0? Karena ini kondisi awal. Dengan R0 18 dan V0 1,8, maka kita langsung hitung kuat arus yang mengalir melalui voltmeter, yaitu V0 dibagi R0. Rumus ini adalah perubahan dari V sama dengan I kali R, hukum Ohm. Kita lanjutkan, I sama dengan 1,8 dibagi 18, jadi kuat arusnya 0,1 ampere. Artinya pada voltmeter ini mengalir arus 0,1 ampere. Ingat sekali lagi, V rumusnya adalah I kali R. V sama dengan I kali R. Jadi V ini berbanding lurus dengan R. Kalau voltmeter batas ukurnya ditingkatkan menjadi 100 volt, maka logikanya R-nya juga harus meningkat. Jadi yang tadinya R-nya 18 harus menjadi berapa supaya menjadi 100 volt? Di sini arus yang mengalirnya adalah 0,1. Jadi yang diminta itu kan 100. Jadi 100 sama dengan V0, V0 itu yang 1,8 ditambah I kali R. 100 sama dengan 1
1,8 ditambah I kali R. Jadi nilai IR adalah 98,2. I-nya tadi diketahui 0,1, kemudian dikali R sama dengan 98,2, jadi R-nya adalah 982 ohm. Jadi hambatan yang dibutuhkan untuk menaikkan atau meningkatkan voltmeter batas ukurnya menjadi 100 volt adalah hambatan sebesar 982 ohm yang dihubungkan seri dengan voltmeter. Untuk soal yang terakhir ini, perhatikan gambarnya baik-baik. Kalau kita melihat gambar, kelihatannya rumit sekali itu mengerjakannya. Padahal kalau kita mengerti konsep, mengerjakan soal yang rumit itu akan menjadi lebih mudah. 1. Silakan dicatat baik-baik. Untuk rangkaian seri, I atau kuat arus nilainya sama. Tetapi untuk rangkaian paralel, beda potensial yang sama. Sekali lagi, untuk rangkaian seri yang sama adalah nilai kuat arusnya. Sedangkan untuk rangkaian paralel yang sama adalah beda potensialnya atau tegangannya. Itu catatan buat kalian. Itu konsep yang akan memudahkan pekerjaan kalian. Jadi, gambar di atas saya gambar ulang. Karena di sini pertanyaannya adalah berapa besar arus listrik yang mengalir pada hambatan 1 ohm. Jadi kita fokus ke 1 ohm. 1 ohm itu letaknya di mana? Lihat gambar yang di bawah, yang saya gambar ulang. Itu saya kasih kurung warna merah. Ada tulisan 1 ohm dan 3 ohm. Fokus saja ke rangkaian yang itu, yaitu rangkaian seri antara 3 dan 1. Yang kalau kita jumlahkan hambatan pengganti RS adalah 3 tambah 1, yaitu nilainya adalah 4 ohm. Paham ya? Yang dimaksud dengan paralel itu yang mana? Nah, 4 dengan 4 paralel, tetapi 4 dengan 4 ini seri dengan 2 ohm. Jadi, antara rangkaian yang di atas, rangkaian 31 dan 12 volt itu semuanya paralel. Silakan gambar ulang. Ya, gambar ulang. Atau lebih mudahnya gini deh. Bahwa RS yang di dalam kotak merah itu rangkaiannya paralel dengan V. Ya gambarnya aja di samping, tapi kan kalau rangkaian namanya rangkaian paralel, gitu ya. Jangan terkecoh dengan bentuk gambar. Jadi 12 volt ini adalah paralel dengan RS. Artinya tegangan yang terjadi di RS juga nggak usah dihitung, pasti 12 volt. Jadi untuk mengetahui kuat arus yang masuk ke 1 ohm, ya tinggal dihitung aja berapa kuat arus yang melalui RS. RS yang kotak merah ya, Nah ya. Yaitu I sama dengan V dibagi RS. Yaitu I sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere.
Jadi arus yang keluar dari 12 volt ya, itu masuk ke 3 ohm sebesar 3 ampere dan masuk ke 1 ohm juga 3 ampere. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan kalau 3 dan 1 itu adalah rangkaian seri. Dan kalau seri, maka kuat arusnya sama. Jadi kalau ditanya berapa kuat arus yang melalui 1 ohm, ya nilainya 3 ampere. Jelas ya? Jadi kuat arus yang melalui hambatan 1 ohm adalah 3 ampere. Itu saja untuk hari ini. Silahkan nanti disimak lagi baik-baik, pelajari lagi baik-baik, cari soal di buku-buku yang seperti ini. Untuk kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Ketemu lagi nanti kita di hari Rabu minggu depan dengan soal-soal tentang hukum Kirchhoff 2. Sekarang kita belum sampai ke Kirchhoff 2, kita baru sampai ke hukum Ohm saja. Dan soal-soal yang sangat sederhana. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang soal-soal hukum 2 Kirchhoff. Walaupun kemarin sudah pernah saya kasih latihannya, tapi nanti kita bahas seperti ini ya. Semoga kita sama-sama sehat, kita sama-sama panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.